Nah ini guys, kolam pertama yang saya bersihkan, yakni kolam moli yang berada di belakang rumah saya. Ini pasca kuras kolam ikan moli. Jadi kemarin itu saya kekurangan SDM untuk mengambil gambar karena kolam ikan molinya ini lebih panjang, lebih besar daripada kolam lele yang di depan. Kalau kolam lele itu kan ikannya sudah besar dan gampang gitu loh kalau dikuras. Kalau moli ini nggak bisa sembarangan kuras sebab ada ikan moli yang baru menetas ya. Ingat, moli ini kalau menurut saya ini bertelur, tapi bertelurnya itu di dalam ikan, di dalam perut betina. Ketika dia sudah masa penetasan, dia akan keluar. Kalau kalian perhatikan ketika moli itu menetaskan telurnya, kalau yang jadi ikan itu anakan yang bisa berenang. Kalau yang tidak jadi ikan itu masih berupa telur guys. Jadi menurut saya itu molinya itu tetap bertelur dan menetaskan anaknya. Bertelurnya cuma bukan di luar, melainkan di perut betinanya guys. Nah, saya perhatikan yang ini ya, mana tadi? Nah ini guys. Nah itu merah itu sudah mengandung anaknya ya. Nah ini. Nah itu sudah ada telurnya itu. Tinggal dia menetaskannya. Nah itu juga. Kebetulan saat ini yang terbanyak adalah ikan moli yang berwarna merah ya, dibanding yang lainnya. Nah ini guys, penampakan ikan moli saya sudah banyak ini. Kalau kalian mau beli silahkan di Jalan Tuwowo 3 nomor 15. Untuk kenapa kok saya lama membersihkan ikan moli ini, kalian perhatikan. Nah, pada tanaman ganggang ini ada anakan moli yang kecil guys. Tuh kalian perhatikan ya. Oh, anakan moli yang kecil. Kalau kalian hanya sekedar ambil air kolamnya, otomatis anakan ikan moli ini akan terbuang gitu loh. Nah, di sini juga banyak guys. Yang membuat lama ya ini anakan moli yang masih kecil. Dan itu tidak bisa serta-merta kita mengangkat kemudian sedikit lama di dalam serokan nanti bisa mati. Sebab insangnya masih belum tebal ya. Nah, oke. Tuh. Jadi pengurusan kolam ini ada beberapa tahap ya. Pertama, satu diambil yang besar-besar dulu. Yang kedua, setelah yang besar sudah diambili, tinggal yang kecil-kecil itu kalian harus ambil gayung sedikit demi sedikit. Kalian taruh serokan di atas ember. Jadi sini embernya, di atasnya itu ada serokan ikan. Gayung itu isinya air, barangkali ada anakan moli yang terkena angkut melalui gayung tersebut, sehingga anakan moli itu tetap terjaring di serokan ikannya guys, nggak sampai lepas pada ember pembuangan. Oke. Begitu pula nanti ketika dikembalikan lagi dalam kolam ikan moli, itu kan di dalam ember pisahan itu ember bersih, sama juga itu harus diangkat pelan-pelan dan dimasukkan di dalam kolam moli tersebut. Kalau keras-keras anakannya bisa mati gitu. Kemarin sempat ada insiden teman-teman,
indukannya mati ya karena kena serok. Jadi pas mau dipindahkan kembali di kolam moli ini, itu indukannya kena serok ya guys. Jadi dia mati, cuma mati satu. Untuk anakannya insya Allah selamat semua ya. Nah mungkin itu yang bisa saya report kepada kalian semua. Oke guys, kali ini kita sudah kuras kolam yang kedua ya. Yang pertama itu kolam moli yang di belakang rumah saya. Ini kolam lele yang berada di depan rumah saya guys. Ini lele saya masih ada 6. Dari mulai saya beli masih kecil itu memang 6 ekor. Tapi ini belum saya periksa mana yang jantan dan betina guys. Untuk panjangnya ini sudah mencapai 30 cm ya. Kita bisa ukur dengan penggaris seperti ini ya. Ini ya. Nah ini guys. Ukurannya sudah mencapai 30 cm guys. Oke, alhamdulillah. Untuk ketahanan ikan lele sendiri saya bilang bagus, asalkan airnya ini nggak sampai basi atau busuk berlebihan, sehingga insya Allah nanti kalau sudah siap semua terkait bahan pemijahan ikan lele, saya akan beritahu kepada kalian bagaimana cara memijahkan ikan lele. Kalau menurut kalian nih, dari yang saya video ini, ikan lele saya ada yang betina nggak? Nih ya, ada yang betina nggak ini? Nah, nih saya coba perjelas ya. Oke, gimana ini guys, ada yang betina nggak? Atau itu jantan semua mas, itu betina semua? Silahkan chat di kolom komentar ya. Oke guys, kolam lelenya sudah bersih ya. Oke, mantap, ikannya pun senang guys. Oke, sehat-sehat ya. Kalau ini semua jantan semua, pasti kita harus cari yang betina guys. Kalau kalian punya betina lele, silakan chat-chat di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita sampai ketemu kembali guys. Mantap. Nah, jadi kolam ikan lele saya itu untuk atasnya itu saya kasih tanaman ya, segala macam tanaman ya. Oke. Nah ini guys, ada bunga kusuma wijaya, kemudian ada bunga sepatu, kemudian ada sejenis lidah mertua ya ini, atau lidah buaya ini guys. Jadi yang atasnya itu tidak saya biarkan kosong untuk lahan tanaman-tanaman ini guys. Mungkin itu ya yang bisa saya review terkait kolam ikan lele saya guys. Oke, sampai jumpa kembali. Akuarium moli yang mana di sini tempatnya untuk dijual. Untuk tempatnya dijual ini, molinya juga langsung beranak guys. Nah ini yang di sini sudah tidak lagi indukan, melainkan anakannya yang jadi induk. Itu nanti ini saya kuras karena sudah kotor banget, kalian bisa lihat. Nah ini ya, tempat saringan ikannya sudah kotor, apalagi airnya ini ya, airnya sudah kotor. Ini ada gupi ya, ada gupi, kalian bisa lihat. Nah, oke. Jadi ikan moli bisa bersandingan sama apa? Sama gupi. Dan ikan moli dan gupi ini ketika dia menetaskan anakannya itu tidak lagi memakan anakannya guys, karena diselamatkan oleh daun ganggang ini. Jadi anakannya itu langsung sembunyi di daun ganggang ketika indukannya lagi stres atau gimana. Oke, yang dimakan adalah anakan yang tidak berbentuk ikan alias masih berbentuk telur ya. Kalau kalian perhatikan secara
detail terkait moli atau gupi ketika menetaskan telurnya guys. Tuh ya, ini nanti kalau sebelahnya ini cupang selo dan eskil ya, paling awal sendiri ini. Tapi ini berbeda hari. Kalau yang kemarin langsung 2 kolam sekaligus. Ini sudah bersih nih guys, selo dan eskil. Kalian mau beli silahkan. Ini anakan dari marble sama giant ya. Mungkin itu saja yang bisa saya reportkan kepada kalian. Ini nanti ya, setelah sarapan pagi insya Allah saya bersihkan. Oke guys, kali ini sudah membersihkan kolam keberapa ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang keempat. Tampak dari kolam moli penjualan ini sudah terlihat kotor ya, kalian bisa lihat. Tapi moli ini terbilang kuat ikannya, sama seperti lele, asalkan tidak basi. Untuk bau airnya otomatis dia masih kuat. Tapi kalau sudah seperti ini kita harus bersihkan ya. Oke, jadi prosesnya itu sama seperti yang di sana, cuma di sana itu volume kolamnya lebar sama dalam, jadi otomatis sedikit ekstra untuk membersihkannya. Kalau yang di sini selalu ringan ya, karena di sini hanya akuarium sepetak seperti ini aja, akuarium kaca. Oke, ini saya sudah pisahkan. Nah seperti ini. Jadi pisahkannya harus seanak-anaknya guys. Itu anakan dari gupi sudah menetas ya. Nah itu kalian bisa lihat yang warnanya hitam, kemudian ekornya seperti kipas. Kalau mana ya yang terlihat seperti gupi itu ya, sudah terlihat. Nah ini, nah itu. Nah itu, nah itu. Nah dia sudah lincah ya. Nah itu guys, itu yang sudah seperti gupi ya. Nah itu, nah itu guys. Oke mantap. Jadi moli ini bisa digabungkan sama gupi. Kalau sudah bisa digabungkan sama gupi, meskipun dia beranak ya kan, memiliki anak maksudnya, itu tidak akan menyakiti, alias mereka sudah bebas. Asalkan ketika menetaskan telurnya, kalau sudah jadi ikan mereka nggak akan dimakan sama indukannya, karena sudah terbiasa bergelombol, sudah terbiasa berkoloni, otomatis dia nggak akan makan. Kecuali kita memisahkan indukan betina gupi atau moli yang akan menetas, ditaruh di pengasingan, wadah disendirikan gitu, otomatis dia memiliki naluri untuk memakan anakannya guys. Oke. Tapi kalau keluarnya itu tadi dalam berbentuk telur alias tidak jadi, itu baru dimakan sama dia, karena bagi dia rasanya lezat mungkin ya, makanya dimakan. Kalau sudah berbentuk anakan, sudah bisa berenang seperti ini, kecil-kecil, dikumpulkan jadi satu moli dan gupi, otomatis dia langsung berbaur ya, langsung berbaur kepada mereka. Nah untuk mengurangi rasa haus untuk memakan anaknya, itu kalian beri ganggang seperti ini ya. Ketika menetas baik gupi maupun moli, anakannya yang belum pandai berenang, dia akan di sini guys, menyelinap di antara ganggang-ganggang ini guys. Ganggang-ganggang ini juga
diperhatikan, kalau sudah banyak siputnya itu kalian harus singkirkan guys. Nah, itu banyak siputnya guys, itu ya. Tuh. Ini aerator kita harus kita bersihkan ya, sudah kotor. Oke, juga harus ditambahkan gabusnya itu apa, sponnya ini ya. Nah, ini oke, nanti ketika mengembalikan di kolam sini lagi itu juga sama guys. Ini kita taruh di sana secara perlahan dan cepat. Kalau tidak cepat, ini masih kecil. Kalau yang sudah dewasa, insannya untuk pernapasan baik, tapi yang masih kecil insannya juga terbatas, otomatis harus cepat dan tepat guys. Kalau nggak gitu ada insiden ikannya mati guys. Mudah-mudahan ini ikannya baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke guys, akuarium Molly tempat penjualannya sudah bersih dari lumut, dari siput air sudah bersih. Begitulah dengan aeratornya juga sudah bersih, kita bersihkan. Yang atasnya memang kita kasih bekas, kayak yang bawahnya ini sudah saya kasih yang baru. Untuk busanya ini harganya murah, 6.000 dibanding yang warna hitam ya. Oke, aeratornya berfungsi dengan baik Mas Ian. Nah, lihat. Oke, ganggengnya ini terutama yang harus kalian bersihkan dari siput air guys. Siputnya bagaimana? Seperti ini siputnya. Kalau dia sudah besar seperti ini, otomatis dia akan berkembang biak dengan pesat. Untuk di ganggang ini sebagian besar sudah saya bersihkan dari siput. Untuk yang kecil-kecil, lembut-lembut itu saya belum tahu ya, pasti adalah dikit-dikit, nggak apa-apa. Yang penting untuk saat ini sebagian besar sudah terhindar dari siput yang besar. Oke, siput ini juga bisa memakan Molly guys, asalkan dia posisinya sudah mati ya, otomatis siput yang akan memakannya. Jadi siput ini karnivora ya ini. Oke, siput ini karnivora, mengeluarkan apa namanya, saling mutualisme ya. Dari siput ini mengeluarkan kotoran yang bisa dimakan mungkin, kayak di ikan ini ya. Dia ikan Molly ini di ganggeng-ganggeng itu nggak tahu notoli apa dia, bukan? Atau bekasnya siput itu tadi atau bagaimana? Ya namanya juga ikan ya. Nah, oke. Nanti kita akan percepat ya. Ganggengnya dulu dimasukkan, kemudian yang kedua Molly-nya guys. Molly-nya juga dipercepat karena cuacanya ini mau hujan ya, supaya kita nggak keburu kehujanan dan mau sholat zuhur juga guys. Di sini juga mau azan zuhur. Oke, pokoknya tonton terus sampai habis guys ya video kali ini. Menguras 4 ya, atau 4 kolam ikan dari lele, cupang, Molly. Oke, akhirnya kita sudah memindahkan semuanya. Yang dari sini yang semula tadi banyak, ada tumbuhan ganggang, ada ikannya juga. Sekarang sudah saya pindahkan ke sini guys. Nah, oke, kalian bisa lihat anakannya ya, sudah terpindahkan semua ya, dengan cepat dan tepat. Oke, tuh kan. Nah, mereka sering kali bersembunyi di sini ya, anakannya itu. Tadi saja ada ganggang, sempat anakannya itu sangkut di ganggang, akhirnya langsung masuk di sini ya. Tadi ada 2 ekor anakan dari gupi ya. Oke, kan, mantap ya. Sekarang mereka sudah menikmati air yang bersih guys, mantap kan. Oke, kita lihat yang di sini guys.
Ini juga sudah bersih ya. Oke. Oke, kalian bisa lihat, mantap. Oke. Kalau kalian ingin beli silakan datang saja di Jalan Tuwuwu 3 nomor 15 Surabaya ya. Untuk pengiriman luar kota juga bisa. Silakan aja chat di kolom komentar. Oke. Kalau di sini ganggangnya sedikit karena kalau terlalu banyak tumbuhan di sini, isi airnya guys juga lumayan. Jadi di sini hanya saya kasih ganggang sedikit saja. Yang penting mereka ada tempat untuk menyangkutkan diri bagi anak-anaknya itu. Kalau anak-anaknya barusan keluar itu seringkali anak-anaknya langsung di sini guys, nyangkut karena mereka berenang pun susah ya. Apalagi ambil napas juga susah. Dengan kolam panjang dan saya kasih kedalaman hanya beberapa senti ya, sekiranya 1 kil seperti itu. Jadi anakannya itu langsung nyangkut di antara daun ganggang ini guys. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada 4 kolam ya yang saya kuras, bukan kolam sih. Kalau kolam kan itu ya kolam moli yang di belakang rumah sama kolam lele. Ini akuarium 1 sama ini guys. Ini yang pertama. Selo ya, cemang selo. Nggak tahu ini mau diapakan. Kalau dijual pun ya 1.000 2.000. Nggak ada untungnya kalau ini. Ada sih cuma dikit. Oke. Kalau ini ada untungnya sama yang lele tadi sama yang cupang yang sudah bermutasi yang baik. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan bersiap diri untuk sholat zuhur ya. Saya tutup dan kita akan bertemu lagi di dunia percupangan guys.